Halo, Aries. Wah, Aries ya. Aries Sun, Aries Moon, Rising Venus. Oke. Halo juga crosswatcher yang lagi memantau Aries ya. Ini general reading, energi banyak orang yang punya birth chart Aries. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok ya. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Jadi ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat energi Aries ya. Energi Aries bulan Juli 2022 ya. Ini energi kamu Aries dan orang yang di link sama Aries. Siapapun yang berkaitan sama Aries di bulan Juli ya, energi Juli 2022. Oke, kita mulai. Yang nanya tanganku kenapa, ini nggak apa-apa ya. Oke, jadi tanganku nggak kenapa-napa sih. Oke, kita mulai aja ya. Baiklah Aries, Juli 2022. Wah, jadi aku ngerasanya ini bisa kamu, atau nih terbolak-balik bisa dia ya. General reading. Kalau ini kamu, aku ngerasa di bulan Juli kamu bakalan mendengar kabar ya. Jadi kamu akan mendengar kabar atau memang ada seseorang yang memberikan kabar ke kamu. Kemudian ya kamu baper ya, terbawa perasaan. Ini kalau kabarnya bahagia, kalau kabarnya bikin kamu senang ya, atau komunikasi yang dia berikan itu kayak bikin kamu bahagia ya, kamu excited banget gitu, kayak wah seneng gitu say ya. Senyum-senyum sendiri begitu. Tapi kalau misalnya nggak enak nih yang dia bilang, ya kamu bisa sensi ya. Kalau misalnya ada yang nggak enak ya kamu mungkin bisa emosi, bisa sensi. Karena di sini kamu lumayan sensitif atau semakin sensitif ya. Di bulan Juli 2022 bisa vice versa ya. Tapi aku ngerasa kalaupun kamu tiba-tiba baper, tiba-tiba emosional ya, tiba-tiba kamu kayak ya sensitif. Cuma di sini kamu bisa mengendalikan dirimu ya. Ini beberapa kalian Aries yang kuat. Aries yang ya kalau baper bentar aja, habis itu loss aja gitu. Ya kalau baper ya udah bentar doang, habis itu ya sudahlah, santai, slow ya. Jadi beberapa kalian ini sudah bisa mengendalikan diri, sudah bisa menghandle dirimu sendiri. Jadi kamu kayak luar biasa gitu loh. Kalau ada yang bikin kamu baper, ada yang bikin kamu terbawa perasaan, kamu lebih kayak oh ya udah gitu. Seneng sih seneng, tapi nggak berlebihan banget ya. Jadi kalau merespon kebahagiaan tidak berlebihan, ya akhirnya kalau ada yang sedih juga nggak berlebihan ya. Jadi ya mungkin perlahan kamu akan ngerti gitu ya, seiring berjalannya waktu di bulan Juli ya. Ternyata capek juga ya kalau kita terlalu emosional, capek juga kalau barbar ya. Apalagi yang kita ladeni itu orangnya nggak ada faedahnya gitu. Misalnya kamu tahu nih ada orang yang toksik, ada orang yang negatif. Ya kalau kamu misalnya merespon orang seperti itu, ya itu hanya buang-buang energimu gitu. Kalau kamu merespon hal-hal yang nggak ada faedahnya, itu hanya buang-buang tenaga, buang-buang energi. Jadi kamu akan berpikir ya sudahlah ya. Kamu ikuti intuisimu, kamu ikuti kata hatimu. Ini berapa kalian memang kamu perlahan bertumbuh ya, bertumbuh jiwamu, bertumbuh pola pikirmu. Kamu kayak jadi apa ya, seseorang yang subur begitu ya. Subur, semakin bersinar, semakin dewasa, semakin bijak begitu. Bahkan nih berapa kalian ya kamu bisa stabilkan emosionalmu gitu. Jadi kalau ada yang bikin drama, huru-hara, kamu lebih kayak ya udah legowo, ikhlas begitu. Ini bagus banget ya, aku rasa. Oke.
Di sini aku ngerasa apa yang ada di kata hatimu, apa yang ada di intuisimu itu benar adanya, ya. Dan kamu tuh percaya sesuatu yang lebih besar telah dipersiapkan buat kamu, ya. Ini berapa kalian kamu ngerasanya, kalaupun hidupku tidak mudah, tapi ya aku yakin ke depannya ada buah, ada berkah dari ini semua, gitu. Tapi bisa juga ini sih, kalau kamu dengar kata hatimu ya, kamu dengar intuisimu, apa yang kamu curigai itu benar adanya, gitu. Ini berapa kalian ya? Misal kamu ngerasa ada seseorang yang tidak jujur, ada yang mempermainkan kamu, ada yang player ini kan, bisa vice versa ya. Atau ya ada yang ditutup-tutupi seseorang, seseorang tidak mau terbuka. Tapi kamu kalau dengar kata hatimu, kamu dengar intuisimu, kamu tahu sebenarnya kebenaran itu yang mana, kebenaran yang terjadi itu apa, kamu tahu. Jadi ya ngeri juga nih ya. Bagus intuisimu di bulan Juli ya. Kita lihat lagi perasaan dia ke kamu di bulan Juli ya. Oke. Ini bisa dianya ini ya, atau ini kamu lagi. Kalau aku ngerasa misalkan ini dia ya, dia kayaknya punya beberapa pilihan, makanya dia santai. Atau ya, dia nggak jelas orangnya. Beberapa pilihan ini mungkin ya punya pilihan lain, ada pihak lain, ada yang dia fokuskan yang lain. Mungkin ya pihak lain ini ya mikirin orang lain, keluarga, teman, mikirin main, atau ya dia ada yang mikirin kerjaan, mikirin keuangan. Ada yang begitu. Jadi dia ngerasa di Juli, sebenarnya saya sayang sama kamu ya. Saya punya perasaan ke kamu. Cuma ya boro-boro saya perjuangkan kamu ya. Perjuangkan hidup saya aja masih susah gitu. Ini orangnya banyak masalah sih. Atau di Juli dia beneran nggak baik-baik aja gitu. Ya kayak dia banyak banget nih beban pikirannya. Di Juli kayaknya dia benar-benar overthinking. Ya mungkin bisa aja dia kayak orang yang semakin aneh begitu. Beberapa dari mereka ya, ini ada yang bisa sampai sakit ya, sampai ngedrop, sampai ngedown gitu. Jadi ya kalau misalnya di Juli ya, di Juli ada orang yang kayak nggak jelas gitu atau semakin nggak jelas ya, itu ya bukan berarti dia nggak sayang sama kamu. Cuma ya dia tuh kayak memang berantakan banget gitu, atau kacau kehidupan dia di bulan Juli ya. Ini bisa vice versa. Jadi sesungguhnya dia tuh hidupnya tidak lebih baik daripada kamu ya. Ini bisa vice versa ya, aku ingatkan ya. Entah siapa di sini, kalau orangnya pernah menyakiti kamu, pernah kecewakan kamu, atau dia pernah melakukan hal yang gak enak ya di Juli memang hidup dia tuh semakin gak enak gitu. Karena aku ngerasanya di sini dia lumayan tertekan batinnya ya. Beberapa dari mereka memang semakin banyak masalah di hidupnya. Dan dia tuh deep down ya, dalam lubuk hatinya yang terdalam, sebenarnya dia butuh kamu ini. Tapi dia gengsi ya. Ini ada yang diam-diam sangat membutuhkan kamu. Setidaknya apa ya? Ya namanya kita punya banyak beban nih. Apalagi kalau misalnya ada seseorang menjalani karma, atau memang hidupnya itu berputar-putar begitu di siklus karma yang banyak ya. Ya sebenarnya dia tuh butuh orang seperti kamu ya. Apalagi kalau kamu orangnya penuh dengan cahaya, kebaikan, kasih sayang. Kalau kamu orang yang positif ya pasti dia butuh kamu sebenarnya. Tapi ya malu lah gitu, gengsi gitu. Ini ada egonya tinggi banget ya. Harga diri nomor 1 say ya. Gitu. Jadi ya mungkin dia merasa lebih dari kamu ya. Egonya lebih tinggi dari kamu. Padahal ya namanya kita kalau lagi kacau balau kan kita butuh orang yang kita sayang gitu. Dia butuh kamu yang dia cintai gitu. Tapi ya gitu, entah dia malu karena gengsi, dia malu karena merasa bersalah, pernah bikin kesalahan, atau dia malu karena ya dia malu menunjukkan kondisinya ke kamu gitu. Ibarat kayak
saya menjalani karma nih sekarang. Ya malulah saya nunjukin ke kamu kalau saya lagi jalani karma gitu. Gengsi lah ya. Makanya dia kayak ya gitu, bisa kayak bodoh amat, semakin bodoh amat lah atau apa. Dia rasanya ya udah, toh juga hidup akan berjalan tanpa kamu, atau ya udahlah, aku percaya diri aja. Aku yakin semua akan baik-baik aja tanpa kamu, begitu. Tapi apa? Galau di sini ya. Di sini apa ya? Ada orang yang ngerasa ya sosokan aja gitu. Ya semua akan baik-baik aja sebenarnya. Semua akan berjalan sih. Gak ada kamu juga nggak apa-apa, dia rasa gitu. Tapi ini berjalannya waktu, nih di bulan Juli, dia tiba-tiba jadi kayak orang yang, kok saya takut ya, takut benar-benar kehilangan kamu gitu. Ini kan ada energi ketakutan, kayak orang yang, ya iya sih, aku terkadang ngerasa perlu menenangkan diri. Aku ngerasa kayak nggak apa-apa lah, bodo amat. Aku kan juga punya banyak masalah gitu. Ya bisalah aku nggak ke kamu gitu. Tapi kayak kok takut ya gitu. Takut kita semakin menjauh. Aku takut kita benar-benar berakhir. Atau ya, apa iya selamanya aku akan jauh dari kamu. Jadi ada orang yang kayak apa ya, di awal sosokan aja gitu. Ya udahlah, jalani aja gitu. Tapi kok makin kesini ya makin kesana. Makin kesana ya makin takut kehilangan kamu. Jadi ngejelasinnya ya berarti ada energi kayak ya kita membawa ego juga ya, sosokan menjauh, tapi ya hati kan gak bisa bohong. Kalau saya sayang sama kamu ya, dan kalau ini memang benar-benar cinta, pasti ketahuan gitu. Ada titik di mana kita merasa takut kehilangan. Kita takut ya kalau kamu benar-benar 100% lepas dari aku, apa iya aku sanggup. Nah, ada yang kayak gitu. Ribet kan? Oke, kita lihat dulu dari kartu yang gemoy ini ya. Oke. Aries Juli 2022 ya. Oke. Tara. Nah, di sini aku ngerasa ada energi Cancer ya. Cancer, Pisces, Scorpio. Beberapa sesama fire ya, Aries, Leo, Sagittarius. Atau ini energi Aries bisa. Lalu ada Taurus ya. Taurus, Virgo, Capricorn. Ini yang strong, yang kuat, Cancer, Sagittarius, Pisces. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi ya. Oke. Ada Aquarius di sini. Baru nongol ya, baru muncul. Ya ini ada Aquarius aku rasa, dan Libra ya. Aku baru ngeh nih. Oke, Aquarius, Libra. Jadi nanti kita lihat lagi ya. So di sini memang beberapa kalian kamu mau menutup siklus yang udah membuang-buang energimu selama ini ya. Beberapa kalian akhirnya punya awareness, kesadaran bahwasanya ya ngapain sih berharap terus, atau ya buat apa juga gue perhatiin nih orang, buat apa juga gue kayak ya menggebu-gebu banget sama nih orang. Ya akhirnya kamu ngerasa ya udah, kesadaran itu muncul, kesadaran bahwasanya ya siklus itu udah buang-buang waktumu selama ini, itu udah buang-buang energimu. Bahkan nih berapa kalian ya gitulah, pasti ngerasa kayak kalau dipikir-pikir nggak berguna juga gitu, nggak ada faedahnya sebenarnya meladeni drama-drama dengan orang itu gitu sih. Jadi kayak aku ngerasanya ini bisa kalian jadinya ya kembalilah fokus kerja, fokus cari uang, fokus membangun hidup, ya kamu membangun masa depan gitu. Beberapa kalian ya kamu punya kesadaran hidupmu itu berharga ya, hidupmu itu terlalu berharga untuk disia-siakan oleh orang yang semacam itu ya. Jadi ya akhirnya kita sadar lah,
kita tuh berharga, hidup kita berharga, jadi ya udah kembali ke diri sendiri aja. Karena siapa juga yang bisa diharap ya. Kamu mau berharap sama dia ya, toh juga nanti kecewa. So ya, kamu berdiri di kakimu sendiri ini. Tapi ya begitulah, kadang konflik batin sih iya, wajar dong ya. Namanya gue pernah sayang, gue pernah cinta. Ya gue pernah menggebu-gebu banget sama dia gitu. Ya terkadang baper lah, baper, kadang terbawa perasaan, kadang ngerasa ya sebenarnya udah males sih ngelihat nih orang. Tapi ya hati sama logika itu kayak bentrok gitu. Hati itu kayak aduh gimana ya. Dia kayak gimana sekarang di sana ya, dia masih apa gitu, dia bahagia nggak ya tanpa saya. Ya bisa lah ngerasa cemburu-cemburu gemoy gitu ya. Atau ini bisa vice versa, bisa dia atau kamu gitu. Kalau nih kamu ya kamu juga kadang kepikiran dia gimana ya di sana gitu. Dia bahagia nggak ya tanpa aku, atau dia ke yang lain gitu. Tapi bisa vice versa. Dianya itu ngerasa ya kamu gitu. Kamu kayaknya bisa ya hidup tanpa saya. Kamu kayaknya di sana bisa gitu kejar kebahagiaanmu meski tidak dengan saya begitu. Jadi ya beberapa ngerasa tidak sendirian karena punya saingan ya, ada yang lain begitu. Cuma di sini aku ngelihatnya kamu udah capek ngomong ya, kamu juga ya nggak ada energi lah untuk barbar. Atau ya nggak ada lagi energi buat barbar ya. Atau ya gimana ya, kita tuh ada kan titik dimana kita tuh capek, atau ada titik dimana kita ngerasa diam itu lebih baik gitu, atau kita memang nggak usah lagi banyak bicara. Blok aja. Beberapa ada yang gitu ya. Ya batasi diri lah. Jadi aku ngelihatnya ya, kamu tuh ngerasanya di Juli kamu lebih kayak ya udah, kalau memang nih orang ada itikat baik ya ketemu aja. Kalau untuk bicara di sosmed kayaknya males gitu. Ini berapa kalian, entah kamunya atau dianya gitu kan, bisa terbalik ya. Jadi entah kamu entah dia, ada seseorang yang jadinya ngerasa kayaknya udah nggak guna gue ngomong, gue bicara dari teks atau ya gue ngomong dari chatting, kayaknya nggak guna gue ngomong pakai sosmed gitu. Jadi lebih kayak ya udah, kalau orang ini sadar mau memperbaiki hubungan ya datang aja. Kayaknya lebih bagus ya ketemu langsung, ngelihat tindakannya secara nyata. Ya kamu pengen ngelihat realita begitu, aku rasanya ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, ada Taurus lagi ya. Virgo, Capricorn. Ini perasaannya ya. Ada juga Pisces, Cancer, Scorpio. Ada lagi Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Ini yang strong Aries. Beberapa sesama Aries atau energimu. Ada juga yang kuat Leo ya. Tara. Wah. Kita lihat lagi yang kuat ya. Di sini Aquarius muncul lagi. Ada Virgo ya. Wah. Terus yang kuat ada Capricorn ya, sama Scorpio. Ada Taurus juga di sini. Itu kuat ya. Ya, bisa energi aja. Oke. So, perasaan dia tuh dia tuh memang ada kemungkinan fokus ke yang lain begitu. Tapi fokus ke yang lain ini kan aku katakan ya macam-macam lah. Mungkin pihak lain, kerjaan, keuangan, atau keluarga, atau apa ya. Aku rasa tuh ada. Jadi pikirannya tuh bercabang-cabang gitu ya. Cuma dia tuh ngerasanya kayaknya kamu yang paling bikin dia bahagia gitu. Ini berapa dari mereka kangen banget sama kamu ya. Di Juli ada yang rindu parah sama Aries ya. Kangennya meronta-ronta sama Aries, atau vice versa.
Aries kangen banget nih di bulan Juli ya. Jadi ada kerinduan di sini teramat dalam. Ya kalau ingat kamu, aku tuh bisa sedih sesedih-sedihnya. Ya kalau aku ingat semua yang terjadi, ya aku bisa ngerasa hancur, sehancur-hancurnya begitu. Karena di sini memang di balik ego seseorang, seegois apapun dia, sekeras apapun dia, ya sesungguhnya perasaan sayangnya jauh lebih besar ke kamu, ya. Gitu. Ya, ini bisa Aries atau orang yang dealing sama Aries ya. Serindu itu, sekangen itu sama kamu, ya. Bahkan di sini kalau ada orang yang sudah tidak tahan lagi memendam kerinduan, dia bisa nekat ketemu kamu. Atau jangan-jangan tiba-tiba dia muncul di depan rumahmu ya. Tiba-tiba buka pintu, ada yang datengin kamu gitu. Atau ya tiba-tiba buka sosmed, ada yang kirim pesan ke kamu. Ya tiba-tiba mungkin ada akun baru lah, nomor baru, atau siapalah. Ini ada orang yang berusaha mencari akses, berusaha mencari strategi. Kira-kira gimana ya aku terhubung lagi sama kamu, ngomong atau ketemu, tapi nggak menurunkan harga diriku juga gitu kan. Ini ribet orangnya. Kenapa aku bilang gitu? Karena dia mungkin kadang ngerasa lebih jago dari kamu ya. Gitu. Jadi ada seseorang yang ngerasanya aku mau ngelakuin sesuatu ke kamu, tapi gimana ya supaya nggak terlalu menjatuhkan harga diriku gitu. Ibarat kayak ya pengennya bicara ketemu atau apa, tapi aku lagi mikir strateginya supaya nggak terlalu menurunkan gengsiku. Ya begitu sih orangnya. Oke. Cuma di sini aku ngerasa beberapa di antara mereka memang ada yang fokusnya ke keluarga, atau ini punya keluarga ya, tapi bisa vice versa ya. Bisa juga ada orang yang ngerasa aku tuh bisa kan berpetualang, aku bisa ke sana kemari, bisa kemana-mana gitu, tapi ujungnya sebenarnya aku pengennya nikah sama kamu. Ada di sini orang yang ngerasa ya kalau untuk dijadikan istri ya, kalau untuk dijadikan suami ya aku maunya kamu gitu. Tapi ya aku masih pengen main, aku masih pengen kesana kesini gitu. Cuma ya ujungnya memang yang layak aku nikahi kamu gitu. Ada sih yang seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Aries Juli 2022. Kan ada orangnya ang tudekuh, angkuh ya. Ada orangnya sombong. Jadi dia tuh ngerasa dia bingung sendiri sama egonya sendiri. Coba kan ini memang ya dia nggak mau merendahkan hati gitu. Padahal misalnya gini loh, kalau memang yang salah ya minta maaf lah, atau kalau mau perbaiki hubungan ya silakan begitu kan. Cuma dia tuh ya dia nganggep kalau misalnya ngelakuin sesuatu tuh kayak menurunkan harga dirinya gitu loh. Dia ngerasa itu kayak merendahkan diri. Padahal kalau kita mau minta maaf, mau ngomong sesuatu itu kan rendah hati sebenarnya. Rendah hati, rendah diri kan beda say ya. Sesungguhnya orang yang bersalah kalau minta maaf itulah orang yang bijaksana ya. Kalau salah ya ngomong maaf lah, kalau benar-benar bijak gitu kan. Tapi orang ini ngerasanya itu tuh merendahkan diri ya. Padahal kalau minta maaf itu sebenarnya rendah hati aja. Minta maaf adalah bagian dari kerendahan hati, bukan rendah diri ya. Itulah. Jadi dia bingung sendiri kayak apa ya. Kamu tuh kayak cerminan dia. Ya ini berapa energi mirror, koneksi spiritual. Entah kamu sama dia twin flame atau apa. Jadi dia ngerasa ke-trigger banget, kesetrum banget kalau terhubung dengan energi kamu. Kena banget mentalnya, kena banget egonya. Dia ngerasa kayak misalnya gue ngelakuin sesuatu ya sama lo,
aduh malu banget nih gue, mau taruh di mana muka gue. Atau ya lu udah kayak mirror nih, lu kayak cerminan buat gue. Ya gue ngerasa ya gue harus koreksi diri begitu, tapi itu kan memalukan gitu, harga diri gue jadi jatuh lah, apalah bla bla bla. Nah gitu kan. Ih gemes banget ya. Cuma beberapa dari mereka memang ada yang mikirin banget soal keluarganya, kerjaan, sama keuangan. Atau ya itu, dia masih punya sisi childish, belum puas main, ya belum puas berpetualang. Jadi maunya ya santai lah, slow, ngebawa ego begitu, ya. Tapi ini ada yang ngerasa apa ya? Dia tuh sebenarnya dia memang benar-benar merasa bersalah sama kamu. Jadi di saat orang ini lagi baper ya, kadang kan kita mau kan tiba-tiba mellow, tiba-tiba kita terbawa perasaan, apalagi kalau kita ingat sama orang yang kita sayang. Ya kadang dia renungkan gitu, iya sih, aku salah sama kamu. Iya, aku jahat memang, aku buruk begitu. Tapi kalau udah balik nih dia keluar dari bapernya itu, dia pakai logik lagi, dia pakai logika gitu. Ini berapa dari mereka kan orangnya plan-plan. Atau kalau dia misalnya udah keluar dari tempatnya, misalnya dia pergi main, dia pergi sama temannya, dia pergi sama keluarga, atau dia pergi sama Marimar, Sergio, ya dia jadi kayak orang yang nggak baper lagi ke kamu. Yang tadinya awalnya ngerasa bersalah, tapi jadinya berubah pikiran lagi, ngerasa kayak udahlah, kamu nantilah, kamu bisalah nanti. Nah ada yang kayak gitu itu sih. Atau dia itu juga mikir, oh ya aku ngasih ruang dan waktu aja ke kamu, kayaknya kamu juga perlu fokus sama dirimu. Aku kasihan sama kamu buang-buang waktu, buang-buang energi ke aku gitu. Jadi di sini sebenarnya ada orang yang kayak apa ya, ya lu bisa bilang gua kejam, gua tegaan, ya gua egois atau apa, tapi ya kadang gua mikir, ya lu fokus juga lah sama diri lo sendiri. Kadang gue kasihan sama lo terlalu menggebu-gebu, lo terlalu fokus sama gue selama ini. Ya udah, sekarang ya mungkin waktunya ya lo mencintai diri sendiri, lo fokus sama diri sendiri. Ya lo fokus ngapain lah, kayaknya lu bisa lah bahagia tanpa gue. Ya lo kan mandiri gitu ya. Atau ya lo bisa berdiri kaki sendiri. Nah begitu. Ribet-ribet gemoy bilangnya ya. Nah ini nih kak, jadi ada yang rasanya apa ya, terkadang ketika kita berkonflik, bermasalah, berjarak, atau ketika kita berpisah, atau begini dulu jalan kita, ya akhirnya kamu bisa bertumbuh ya. Kamu tahu betapa berharganya kamu akhirnya peduli sama dirimu sendiri, kamu rawat dirimu, kamu menghargai dirimu, dan akhirnya kamu dihargai sama dia ya. Ya entah kamu sadari atau enggak, dia hargai kamu sih. Dia ngerasanya kayak ya kamu memang berharga, aku tahu kok kayaknya kamu bisa berkembang tanpa aku, dan ya mudah-mudahan aku pun bisa berkembang kayak kamu, mudah-mudahan aku juga bisa bertumbuh lebih baik kayak kamu gitu. Oke, nah sekarang kita beralih ke karir ya, bisnis, apa aja ini ya, tentang yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan ya. Energi Juli 2022 Aries ya. Oke, bentar. Oke. Kerjaanmu ya, yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan ya, untuk bulan Juli 2022 Aries. Oke, balance ya, seimbang. Wah, bagus banget say. Jadi aku ngerasa apa yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan, hasilnya sama persis dari perjuanganmu ya. Sama persis kayak perjuanganmu. Contoh, ya gue udah mengusahakan ini,
gue lakuin yang terbaik, ya hasilnya juga terbaik begitu kan. Atau ya gue udah berusaha 80%, nah hasilnya juga 80%. Atau ya gue udah modalin sekian persen, nah hasilnya juga sekian persen. Segitu sih aku ngerasanya ya. Tapi ini bisa lebih kayak apa ya, pokoknya seimbang aja gitu, balance ya, balance banget yang kamu tanam dengan yang kamu tuai di bulan Juli ya. Kalaupun ini tentang pengorbananmu, kalaupun ini tentang modal yang kamu perjuangkan, modal yang kamu usahakan, atau ya adalah kerja kerasmu, aku ngerasa itu setidaknya kembali ke kamu lagi gitu. Setidaknya apa ya, ya adalah keseimbangan gitu ya, yang nggak sekedar tentang balik modal gitu, nggak sekedar tentang balik modal yang udah kamu korbankan, tapi lebih kayak ya kamu mengusahakan sekian, beginilah perjuangan kamu, ya begini juga hasilnya gitu. Jadi kayak apa ya, adalah kepuasan aku rasa ya, ada kok. Cuma di sini beberapa kalian jangan lupa istirahat ya, karena aku ngerasa ini kalau ada yang kerja keras banget ya, berusaha keras banget, ya oke lah, misalnya kita bilang kerja keras itu hasilnya juga nanti luar biasa ya, karena ada istilah hasil tidak mengkhianati usaha, atau usaha tidak mengkhianati hasil ya. Hasil itu pasti sesuai dengan kerja keras ya, it's okay gitu kan. Cuma di sini jangan lupa istirahat juga sih say ya. Buat apa kita menjangkau seluruh dunia, buat apa kita dapatkan seluruh isi dunia kalau ujung-ujungnya kita tepar ya. Kalau ujung-ujungnya tepar atau sakit gitu ya, janganlah sampai kayak gitu ya. Itu sih. Oke. Jadi di sini aku ngerasanya ini berapa kalian juga bisa tiba-tiba kamu jenuh ya, tiba-tiba kamu ngerasa capek, atau kamu tiba-tiba bisa ngerasa bosan ya. Apalagi kan kalau Aries itu kan suka sesuatu yang berwarna, kamu tuh kan nggak suka sesuatu yang membosankan. Ini berapa kalian ya, kadang kan bisa jenuh dengan hal-hal yang itu aja, atau kamu bisa jenuh dengan hal-hal yang membosankan. So ya, terkadang kita harus bisa mengendalikan diri juga ya. Mungkin ini dululah sumber rezeki itu, atau mungkin ini dululah yang bisa dikerjakan, ini dulu yang bisa diusahakan. Jadi ya sudah, nikmati prosesnya gitu ya. Ya mungkin kita harus fokus dulu ke proses, karena hasil itu kan sebenarnya bonus ya. Jadi kalau kalian yang kayak lagi berusaha ya, lagi memperjuangkan, lagi bekerja keras banget ya, di sini dibilang di Juli, coba kamu mengutamakan fokus pada prosesnya aja gitu, karena nanti hasilnya ya sebenarnya sama kayak apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Sebenarnya itu sih ya, kembali ke itu lagi ya. Oke. So far so good ya. Sejauh ini lumayan lah, bagus sih. Nah sekarang kita ke finansial, keuangan ya. Keuangan Aries ya di Juli 2022. Wah, menarik ya. Bagus sih ini, aku ngerasanya ini ada harapan ya, harapan di bulan Juli. Berapa kalian ya, beberapa dari kita rezekinya bagus nih, kayak ada rezeki baru, harapan baru, peluang baru, kamu mendapatkan keuangan yang lebih baik ya. Nih, bahkan kamu bisa memenuhi kebutuhanmu, bahkan keinginanmu juga bisa dipenuhi ya. Ini berapa kalian? Kan beda ya kebutuhan dengan keinginan. Nah, kalau kebutuhanmu terpenuhi, itu juga disyukuri kan.
Apalagi kalau keinginanmu juga bisa dipenuhi. Nah, itu bersyukur banget sih aku rasanya. Jadi berapa kalian di Juli, aku ngelihat di sini bagus sih secara finansial, bagus secara keuangan, ya. Cuma aku ngerasa apa ya? Kamu tuh harus bisa mengendalikan dirimu. Karena ini ada sesuatu yang terjadi dan itu membuat kamu ya mau tidak mau harus keluar uang, ya. Begitu. Ini kayak ada yang datang ya. Entah minta tolong sama kamu. Ya, itu kan mempengaruhi keuangan kamu. Apalagi kalau yang berurusan ini keluarga loh, ya, beberapa kalian. Mungkin di Juli ada keluarga, saudara lah, atau ini bisa teman juga sih ya. Apalagi teman yang udah kayak saudara. Itu bisa aja minta bantuan kamu. Tapi hati-hati juga, ini orang benar-benar sulit atau cuma manfaatin gitu. Ini orang yang datang ke kamu ini memang beneran susah atau memanfaatkan doang. Nah, ya harus hati-hati lah begitu. Harus kendalikan diri. Tapi ini bisa vice versa juga sih. Aku ngerasanya kamu jangan terbuai, jangan terlena ya dengan masalah finansial atau keuangan. Begitu. Kadang kita kan mau ya tiba-tiba impulsif gitu, tiba-tiba tanpa mikir panjang ngeluarin uang begitu aja. Ya akhirnya apa? Ngerasa loss gitu, ngerasa kok tiba-tiba uang saya udah berkurang segini gitu. Jadi di sini kayak apa ya? Kamu tuh harus benar-benar punya kesadaran, harus ngeh gitu. Kamu harus sadar kamu keluarin uang itu kapan dan berapa dan untuk siapa begitu. Atau bisa juga ya. Ini berapa kalian sih? Mungkin kalau misalnya kamu butuh pertolongan, kalau kamu butuh bantuan secara keuangan, ini kan ada ya, ada sumber rezeki buat kamu, ada mungkin pertolongan untuk rezeki, untuk keuangan. Tapi itu jangan disia-siakan juga. Kamu juga harus bisa bertanggung jawab. Apalagi kalau soal uang itu sensitif ya. Jadi ya pergunakan sumber rezeki itu dengan baik. Ya pinter-pinter lah keluar masuknya uang. Apalagi kalau udah berkaitan dengan orang lain. Misalnya uang ini dari si ini atau uang ini untuk si ini. Ya itu harus benar-benar kamu detail banget ya. Benar-benar punya kesadaran lah tentang keluar masuknya uang. Jangan karena uang nanti nggak enakan sama si ini si itu. Karena aku ngerasa ini ada beberapa orang yang mempengaruhi keuangan kamu atau membuat kamu keluar masuk uang. Begitu ya. Oke, sampai sini dulu Aries. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.